Iya Pak, saya mau bertanya bagaimana pandangan Bapak tentang adanya hal mengenai konsep grouping. Oke, ya saya udah baca sebenarnya tentang frugal living, tapi saya mau ngetes dulu nih. Menurut Tiara, frugal living itu apa? Frugal living itu mengelola keuangan dengan bijak, kayak gaya hidup Mhm. hemat gitu Pak. Ya, betul. Ya, oke, betul ya. Jadi terkait ya, yang lewat dulu. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi apa? Bagaimana menurut ya? Oke, frugal living ya, frugal living itu adalah ya istilahnya itu gaya hidup hemat ya. Jadi gaya hidup yang cermat dan hemat dalam mengelola sesuatu tanpa mengesampingkan value atau nilai dari suatu barang, gitu ya. Itu adalah frugal living. Nah, berarti living artinya hidup hemat ya dan efisien gitu ya. Nah itu ya jelas itu sesuai dengan aturan dari syariat lah ya, misalnya dalam surat Al-Isra ayat ke-26 ya, kemudian juga surat Al-Isra ayat ke-27, kemudian juga Al-Furqan ayat ke-67 ya, juga di Al-Isra gitu, itu sangat banyak sekali ya. Nah, ayat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya. Kemudian juga innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Jadi ya, tetapi ayat dan hadis, ayat-ayat yang cukup banyak tadi, kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk hidup itu hemat, tidak boleh boros, tidak boleh mubazir, karena mubazir itu adalah ikhwanus syayatin. Nah, seperti itu. Ringkas banget itu ya. Oke, lanjut, silakan. Jadi nanti boleh dilihat juga di surat Al-Isra, yang di surat Al-Isra 26 itu ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Ya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya dan juga orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Itu di surat Al-Isra ayat ke 26 ya, sedangkan tadi yang saya bacakan itu Badzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi. Isra ayat yang ke-26 dan 7 itu menjadi dasar tentang ya kita itu harus hidup itu hemat ya. Nanti di surat Al-Furqan ayat 67 juga ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila berinfak mereka tidak berlebihan dan juga tidak pula kikir. Ya, mereka itu infaknya itu adalah pertengahan antara keduanya. Ya, ini di surat Al-Furqan ya, di Al-Furqan ayat yang ke-67 ya. Itu menjadi dasar banyak sekali itu ayat-ayat yang menunjukkan tentang bagaimana kita seorang muslim itu wajib untuk hidup hemat ya, hidup hemat ya. Nah, itu ya, jadi sangat banyak sekali ya. Jadi tidak boleh hemat kemudian tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, tidak boros ya, juga tidak istilahnya itu ya, kita tuh orang tuh misalnya ada orang punya baju itu satu lemari misalnya gitu, diinfakkan atau sodakohkan gitu. Oke, itu Tiara sangat jelas sekali ya, clear sekali sih kalau masalah seperti ini. Pertanyaan berikutnya. Adakah ulama terdahulu yang menyarankan tentang penerapan frugal living Pak? Ya,
Kalau ditanya ulama terdahulu banyak, hampir semuanya gitu. Makanya nanti terkenal dengan istilah itu zuhud gitu ya. Jadi konteksnya itu adalah zuhud, atau nanti dalam bahasa itu ada namanya itu altruisme. Ya, altruisme itu sebenarnya disebutnya itu dengan apa? Orang yang dia itu lebih mengutamakan orang lain karena dirinya itu merasa cukup gitu ya, merasa cukup. Tapi tadi lebih sebenarnya kepada sifat zuhud, ya, kemudian juga qanaah, ya, zuhud dan qanaah. Jadi merasa cukup dan juga tidak mubazir, tidak israf namanya itu. Ya, ulama-ulama banyak dari mulai Nabi SAW sendiri, ya, beliau itu misalnya memiliki pakaian, memiliki baju gitu, itu sangat hemat sekali gitu ya, pakaian, tempat tidur. Kalau ditanya ulama mana nih, ya pertama Nabi dulu gitu ya, urutannya adalah Nabi SAW itu sangat hemat. Dalam itu hematnya itu apa, makanan gitu ya, dari sisi makanan, kemudian juga nanti mengutamakan isar dengan orang lain gitu ya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab misalnya, walaupun beliau itu adalah khalifah, tapi bajunya itu sampai ditambal beberapa tambalan gitu ya. Jadi beliau itu sangat 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 hemat gitu ya. Kemudian juga perintah untuk apa, investasi, menabung dan lain sebagainya. Jadi nanti urutannya Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiut tabiin, dan ulama-ulama setelahnya hampir tidak ada yang menolak, bahkan mereka tuh selalu yang menganjurkan untuk hidup dalam keadaan itu hemat, ya, hidup hemat, hidup tidak mubazir, hidup tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir. Misalnya makanya di hadis Nabi itu kan kalau kita makan itu sebaiknya apa, ya, berhenti sebelum kenyang gitu ya. Nah, itu bagian juga dari hidup hemat gitu ya. Kemudian ketika kita misalnya punya perhiasan emas gitu ya, boleh disimpan, tetapi nah, seperti itu ya, ulama-ulama setelah itu nanti jadi nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian juga imam madhab dan ulama-ulama setelahnya. Ada antaranya ada Hasan al Basri, itu kelihatan sekali. Nanti kalau sahabat yang paling zuhud itu adalah Abu Dzar al Ghifari. Ya, di mana Abu Dzar al Ghifari ini termasuk orang yang sangat-sangat apa ya, saking tawakalnya, qanaahnya itu apa. Jadi ketika beliau itu memiliki harta pada hari itu akan diinfakkan kepada orang lain. Ya, perkara besok itu ya nanti, istilahnya itu nanti saja, besok saja, seperti itu. Ya, kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau juga menginfakkan seluruh hartanya untuk orang fakir miskin. Ya, Umar bin Khattab biasanya separuhnya. Ya, Utsman bin Affan misalnya mewakafkan Bairuha, kemudian juga sumur Bi'rur Ruman misalnya. Jadi menjadi satu gaya hidup para sahabat Nabi, ya, dan ulama-ulama setelahnya terkait dengan hemat, tidak boros dan tidak mubazir. Itu makanya termasuk makan nih, sebagai ulama kalau makan itu ya nggak sampai istilahnya itu apa ya, jangan sampai ada satu butir nasi yang disunahkan untuk tangannya itu untuk dicilati gitu ya, karena itu ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi ulamanya nggak bisa disebutkan nih, tapi kalau menyebutkan ya pertama Nabi, sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abu Dzar al Ghifari, ya, kemudian nanti ada Hasan al Basri, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ya, kemudian Imam Malik dan lainnya. Mereka tuh semuanya hidup dalam keadaan zuhud, ya, zuhud, qanaah, tidak israf, tidak mubazir. Itu ya. Oke, nanti ada juga kitab zuhudnya siapa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juga ada juga. Banyak lah pokoknya. Oke, next question. Bagaimana kita menanggapi kayak misalkan frugal living itu kan gaya hidup hemat, pasti ada pembukuannya dong, Pak. Terus gimana cara kita agar bisa berbagi, untuk bisa tetap berbagi pada orang lain, misalkan kayak sodako gitu, Pak. Ya, jadi kalau frugal living itu, ya, oke. Jadi sebenarnya, ya, betul. Jadi frugal living itu sebenarnya tadi hidup hemat, tetapi hemat di dalam Islam itu bukan berarti juga pelit, beda ya.
Hemat dengan pelit itu beda ya. Kalau hemat itu dia betul-betul memanfaatkan harta itu ya sesuai dengan aturan syariah. Tidak berlebihan, tidak mubazir, tidak pelit gitu. Makanya tadi yang cocok sekali itu adalah di surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan itu jelas sekali. Jadi ketika infak ya kemudian ya tidak terlalu berlebihan infak sehingga keluarganya itu mungkin tidak dapat atau dirinya sendiri, tapi tidak boleh juga pelit gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya kalau kita ingin hidup atau kita ingin mengikuti pola frugal living, berarti pertama ya kalau dalam Islam itu pastikan bahwa sumber harta yang kita peroleh itu yang halal. Itu yang pertama tuh pasti harus ya. Yang kedua adalah dalam mengelolanya. Ya dalam mengelolanya berarti teori, misalnya nanti boleh juga pakai teorinya Islamic Wealth Management. Pernah dengar Islamic Wealth Management, pengelolaan kekayaan secara Islam. Biasanya dia itu pakai teori 456 gitu ya, atau 123. Jadi pertama mulai dari yang paling pertama itu adalah sedekah gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bayar utang kalau punya utang, karena itu kewajiban tuh. Ya, kemudian yang ketiga baru ada saving, menabung ya. Kemudian yang berikutnya baru untuk kebutuhan ya yang tidak bisa diganggu gugat, kebutuhan pokok. Baru sisanya itu untuk kebutuhan yang sifatnya itu tersier. Jadi pertama itu ada sodakohnya, zisfaf lah ya, zakat, infak, sodakoh, wakaf. Setelah itu baru bayar utang, setelah itu baru kebutuhan pokok, baru kebutuhan saving dulu, saving ya, menabung. Setelah itu baru kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok ya primer, kemudian sekunder atau tersier. Ya, saving di situ ada dream juga yang harus mungkin menjadi cita-cita bagi umroh, ada yang pengen jalan-jalan, ada yang pengen haji, ada yang pengen kuliah lagi, yang menyekolahkan anak dan sebagainya. Polanya itu sudah sangat jelas dalam Islam sebenarnya itu. Ya, jadi kita harus mampu untuk membuat skala prioritas. Misalnya, ya seorang akhwat misalnya dia pakai hijab itu ya mungkin kalau 7 itu cukup lah ya. Jadi seminggu itu satu hari satu gitu ya. Tidak berlebihan. Kemudian mungkin dari sisi colornya, warnanya juga tidak mencolok juga, tidak berlebihan, tidak kayak mungkin artis gitu ya. Tapi tidak juga kucel juga gitu. Tidak juga ngeliat orang lihat itu kayaknya bosen gitu, nggak ini nggak juga gitu ya. Jadi ya sedang aja gitu ya, sedang aja gitu, nggak istilahnya tuh nggak kucel tapi juga dandan itu nggak berlebihan ya. Termasuk mungkin pakai kalau itu pakai kosmetiknya gitu, cari kosmetik yang halal, kemudian ya tidak berlebihan. Kemudian tadi makan gitu ya, kemudian makan mungkin kalau anak sekarang mungkin ada yang mau ke junk food atau kemana itu ya mungkin boleh sekali-kali tapi dibatasi gitu ya, misalnya ke fast food gitu ya, atau mungkin yang ya kongko gitu ya kalau sekali-kali masih toleransi boleh lah, tapi kalau berlebihan ya tidak perboleh ya. Kalau taqulu amwalakum bainakum bil batil atau biha, katakan amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara diminkum. Jadi la taqulu amwalakum itu artinya adalah menggunakan harta kita ya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai dengan syariat salah satunya itu adalah mubazir dan juga israf, berlebihan. Misalnya makan, ada selebritis itu yang makan bakwan pakai serpihan emas gitu misalnya. Itu kan berlebihan. Kan ada tuh. Atau mungkin biasa tas tuh, tadi udah ngeliat tas itu, tas perempuan tuh harganya 500 juta misalnya gitu ya. Nah, ini saya pernah ditanya juga nih, sebenarnya sih kalau dia memang betul-betul kemampuannya, pendapatannya sama, itu mungkin dalam petik itu masih boleh gitu ya. Tapi kalau umpamanya ternyata ya sesuai dengan pendapatan, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nanti jangan lupa bawakan hadis tentang ketika harta itu aina iktasaba wa fi aina anfaqa. Jadi harta itu dari mana diperoleh dan kemana akan gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya lebih frugal living sebenarnya lebih ke distribusi sebenarnya.
ya distribusi dari harta yang kita miliki. Jadi harta kita miliki itu tadi pakai surat An-Nisa 29, kemudian juga surat Al-Baqarah 186. Ya, Al-Baqarah 186 itu tentang tidak boleh mengonsumsi harta kita sendiri, ya, dan juga harta orang lain, apalagi ya dengan cara yang batil. Cara yang batil salah satunya adalah dengan israf dan mubazir. Kita lihat tadi Al-Isra ayat ke-26 dan 27. Itu. Oke, ada lagi? Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini gampang sih, mudah sekali nih skripsinya nih. Tinggal nanti ditambahkan jadi biar jadi pedoman juga nih, bisa frugal living ini bisa jadi pedoman. Terima kasih.